Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 3, Konsep Dasar Geologi Gunung Api dan Stratigrafi Gunung Api, segmen 6, Struktur Geologi Gunung Api. Mereview kembali segmen sebelumnya terkait dengan tektonik dan vulkanisme, berikut saya berikan penampang zona subduksi, di mana sebagian besar gunung api yang di Indonesia berada di zona subduksi ini. Di segmen sebelumnya, kita bisa tahu bahwa struktur yang berkembang di daerah vulkanik itu relatif dikontrol oleh keberadaan kekar dan sesar. Kenapa? Karena material vulkanik sebagian besar merupakan produk yang dihasilkan dari pembekuan lava atau pembekuan magma. Sehingga di situ struktur yang terkait dengan kekar dan sesar lebih banyak mendominasi atau lebih banyak berkembang daripada struktur yang bersifat lipatan. Sifat batuan yang brittle menyebabkan sulit untuk melenting atau melengkung sehingga terbentuk pecahan atau retakan atau malah terjadinya sesar. Di sini bisa terlihat bahwa produk gunung api yang berada di sekitar zona subduksi itu membentuk satu rangkaian busur berupa busur vulkanik atau volcanic arc di sini. Dan kita tahu di sini bahwa produk ini ada pada saat gunung ini mengalami aktivitas. Pada dasarnya gunung api ini tidak ada sebelumnya berupa base. Inilah yang disebut dengan base gunung api. Di mana di sini produk-produknya terbentuk akibat akumulasi dari peletusan yang terjadi sebelumnya. Disinilah struktur-struktur gunung api tersebut berkembang. Struktur geologi di mandala gunung api akibat tektonik yang berkembang pada umumnya berupa sesar atau kekar. Struktur lipatan tidak atau jarang sekali terekam oleh produk vulkanik primer. Produk vulkanik pada umumnya membentuk akumulasi berbagai jenis batuan yang bersifat kompeten terhadap gaya, sehingga lebih mudah merespon gaya menjadi sesar dibandingkan membentuk struktur lipatan. Gambar kiri adalah model konseptual yang meringkas evolusi struktur geologi gunung api di Aluto dan kontrolnya pada vulkanisme di permukaan. Aluto adalah sumber utama energi geotermal di Ethiopia. Struktur vulkanik dan tektonik yang sudah ada sebelumnya telah memainkan peranan kunci dalam pengembangan kompleks vulkanik di Aluto dan terus memfasilitasi ekstraksi fluida uap geotermal. Tektonik besar yang ada di Ethiopia merupakan zona pemekaran yang terjadi di kontinen, sehingga berkembang sesar-sesar normal di sekitarnya. Seperti ini, saya berikan contohnya. Keberadaan sesar normal ini juga merupakan indikasi dari proses vulkanisme, di mana gaya vertikal mendominasi perkembangan struktur geologinya. Proses pengisian dan pengosongan magma menyebabkan terjadinya deformasi vertikal terjadi di sekitar pusat erupsi. Ini juga yang menjadi kriteria atau menjadi penciri dari keberadaan pusat erupsi, di mana di sini struktur-struktur yang berkembang berupa sesar-sesar normal akibat gaya vertikal, baik pada saat pengisian magma maupun pada saat pengosongan magma. Berikutnya, saya berikan contoh peta geologi gunung api secara digital yang diinterpretasi dari citra satelit. Di sini ditunjukkan keberadaan pusat erupsi ditandai dengan segitiga merah. Kemudian ada kelurusan struktur geologi dan juga ada struktur rim atau kawah. Di sini terlihat keberadaan zona-zona rim atau zona-zona melingkar seperti ini merupakan karakter dari keberadaan pusat erupsi. Dan di sini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar kontrol gaya vertikal mendominasi daripada kontrol gaya horizontal. Gaya vertikal umumnya berasal dari pengosongan dan pengisian magma.
sedangkan gaya horizontal umumnya berasal dari tektonik. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api topik 1. Kita akan bertemu di topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.